Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat? Baik, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, terlebih dahulu kita akan melakukan gerakan tepuk PPK dan salam PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Ya, karakternya harus baik, pengetahuan oke, karakternya pun harus oke. Ya, baik. Jemput anak-anak sekalian berdiri, ambil posisi untuk kita lakukan tepuk PPK. Ya, baik. Kita lakukan dahulu tepuk PPK. Kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, yang berikut kita akan lakukan salam PPK. Ketika saya bilang salam PPK, kalian langsung, anak-anak sekalian langsung taruh tangannya di dada dan bilang salam. Ya, kita mulai. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, kita akan terlebih dahulu berdoa meminta pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Dan dalam doa ini nanti seorang teman kalian yang akan memimpin kita. Namun sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 426. Nanti yang kurang hafal silahkan lihat di papan tulis sini. Ya, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramah ni dan cemerlang. Ya, silakan Mailan pimpin kita di dalam doa pembukaan ini. Baik, terima kasih kepada Mailan yang sudah pimpin kita dalam doa. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Yang ini hari tidak hadir ada? Oh ya, baik, kalau hadir semua terima kasih. Siap, kita akan memulai pelajaran kita saat ini. Ya anak-anak sekalian, ini meja kursi yang ada kosong di depan. Silakan yang dari belakang maju isi di depan, kasih full barisan depan ini supaya kelihatan rapi, bagus. Kita belajar juga baik, menyenangkan. Ketika saya berbicara, kalian juga bisa dengar. Ya anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pembelajaran kita saat ini. Dan tentu kita sudah membahas materi-materi dari minggu lalu dan beberapa minggu lalu yang kita sudah bahas.
ada mengenal gerejaku, gereja yang hidup dan melayani di dunia, dan kita sekarang masuk dalam gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ya, anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian, kalian pernah dengar tidak atau pernah lihat majelis atau gereja kalian memberikan sumbangan kepada jemaat atau juga orang lain yang di luar jemaat kalian sendiri, baik itu berupa uang mungkin atau sembako? Pernah lihat atau tidak? Tentu semua pernah ya. Nah, baik. Kalau pernah, berarti sumbangannya itu bentuk dari melayani, bentuk dari pelayanan gereja. Yang anak-anak kalian tahu, bersaksi dan melayani itu seperti apa? Apa itu bersaksi dan melayani? Apa itu bersaksi dan melayani? Ya, anak-anak sekalian, kompetensi inti yang akan kita harus capai ada 4 di sini. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Di dalam peduli ini ada toleransi, ada gotong royong, ada santun, ada percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan sosial dan juga alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena atau kejadian-kejadian yang tampak mata. Dan kompetensi inti yang keempat ini mengelola, mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, dalam menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, lalu membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Lalu dari kompetensi-kompetensi inti ini, kompetensi dasar yang akan kita harus capai yaitu yang pertama itu memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kompetensi dasar yang pertama ini ada 3 indikator yang kita harus capai. Indikator yang pertama yaitu menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang kita kenal. Indikator yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain tanpa harus membeda-bedakan. Indikator yang ketiga yaitu menunjukkan tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Dan indikator yang keempat yaitu menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gereja dengan tujuan untuk memberdayakan. Jadi sebentar dalam pembelajaran ini kita akan menyusun sebuah program. Ya anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita saat ini,
Silakan anak-anak lihat di papan sini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan tujuan yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi warga gereja untuk terus bersaksi dan juga melayani tanpa memandang perbedaan latar belakang. Tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang kita kenal. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain tanpa harus membeda-bedakan latar belakang. Dan tujuan yang ke-6 yaitu menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Dan tujuan yang ketujuh yaitu menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gereja kita dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Ini tujuan-tujuan pembelajaran kita. Di dalam kita mewujudkan tujuan-tujuan ini, maka ada materi-materi yang kita harus bahas dan kita pelajari di sini. Silakan anak-anak sekalian lihat di sini ya. Materi pembelajaran kita yaitu konsep pelayanan menurut Alkitab. Yang berikut itu ada arti bersaksi dan melayani, bentuk-bentuk kesaksian di gereja, bentuk-bentuk pelayanan di gereja, lalu yang keempat itu makna dari gereja yang melayani dan gereja yang bersaksi. Ya anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran ini ada pun kriteria ketuntasan minimal yang harus kita capai yaitu 73. Jadi KKM kita 73. Ini yang harus kita capai. Jika tidak, maka akan dilakukan pembelajaran ulang atau remedial ya, yang tidak tuntas nanti. Ya anak-anak sekalian, silakan lihat ke depan sini. Di papan tulis ini ada gambar-gambar. Ada gambar gereja, ada gambar orang sedang mengikuti kebaktian. Ini ada pelayanan sosial, ini pengobatan gratis. Ini pelayanan sosial memberikan sumbangan kepada warga gereja atau juga masyarakat yang membutuhkan. Dan gambar yang kelima pun demikian. Nah, dari gambar-gambar yang ini kita pilih lagi dua gambar yang ini. Pendapat kalian ini seperti apa? Atau apa pendapat kalian mengenai kedua gambar ini? Lalu setelah itu gambar kedua ini ada 3 gambar. Pendapat anak-anak sekalian tentang gambar-gambar yang dilihat ini apa? Apa pendapat anak-anak sekalian mengenai gambar yang pertama yang terdiri dari 2 gambar dan gambar yang kedua yang terdiri dari 3 gambar? Action. Ya anak-anak sekalian, coba ayo siapa yang bisa jawab gambar yang pertama, 2 gambar dan gambar yang kedua dari 3 gambar ini. Coba kamu Mailan bisa tidak? Ayo silakan jawab sesuai dengan apa yang kamu lihat dan yang kamu pikirkan mengenai gambar ini.
Atau Bunga, coba kamu. Atau Aldo, coba. Silakan. Ya, baik. Dari pendapat-pendapat yang sudah teman-teman kalian berikan, bahwa dua gambar yang pertama ini berbicara atau memberikan kita pemahaman bahwa gereja itu bukan gedung, gereja bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Nah, yang kita bahas di sini dalam materi ini, gereja bukan sebagai sebuah institusi atau sebuah lembaga, tetapi yang kita akan bahas di sini bahwa gereja itu orang-orang yang ada di dalam. Jadi saya gereja, anak-anak sekalian pun gereja. Jadi kita ini gereja. Jadi bicara gereja bukan bicara gedungnya, tetapi bicara orangnya. Sedangkan gambar yang kedua, 3 gambar yang kedua ini, bahwa gereja yang adalah orang yang ada di sini, ini orang. Gereja yang adalah orang melaksanakan tugas pelayanannya dan tugas kesaksiannya. Nah, ini bentuk-bentuk kesaksian gereja atau bentuk-bentuk pelayanan gereja. Jadi gereja yang bersaksi, gereja yang melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kabar baik atau Injil kerajaan Allah kepada sesama. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan dan kesaksian gereja. Jadi sekali lagi saya mau bilang, gereja, kita bicara gereja itu bukan gedungnya. Gereja bukan gedung, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Jadi anak-anak sekalian adalah gereja dan saya pun adalah gereja. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita sudah berbicara mengenai gereja. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu gereja. Jadi persekutuan atau perkumpulan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang materi-materi yang tadi kita sudah lihat, yang kita sudah baca sendiri tadi. Sekarang anak-anak sekalian bentuk dulu kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut pembelajaran kita. Silahkan kalian bagi kelompok dulu. Di dalam kelompok ini memiliki anggota 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang ya. Silahkan berhitung saja. Jadi buat hitung 1 sampai 4. Dan tinggal gabung yang nomor 1 dengan nomor 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Nanti yang tidak kebagian dia akan masuk di kelompok 1 atau bisa juga di kelompok 2. Lanjut. Di dalam kelompok ini kalian akan pelajari satu cerita, yaitu cerita tentang Mailan yang terancam putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk membayar uang sekolah dan keperluan-keperluan sekolah yang lain. Nah, ceritanya akan saya baca di sini atau nanti saya lihat tulis di papan tulis ini dan kalian bisa melihatnya. Nah, di dalam kelompok ini kalian silahkan kerja. Jawabannya ditulis di dalam satu kertas, yaitu folio bergaris yang saya sudah kasih. Kalian tulis di situ dan hasilnya akan dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok di depan. Jadi kalian memilih ketua kelompok, ada sekretaris dan anggota-anggotanya. Jadi yang melapor nanti sebentar, ketua dan sekretaris maju untuk melaporkan, dan kelompok yang lain
akan menanggapi hasil dari laporan kelompok yang dipresentasi, yang sementara presentasi nanti. Baik, silakan kerja. Ya anak-anak sekalian, dari hasil laporan diskusi tiap-tiap kelompok, maka mari kita berikan aplaus kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, pembahasan-pembahasannya sudah ada. Dari pembahasan-pembahasan itu, dari jawaban-jawaban yang kalian sudah berikan, yang sudah tuangkan dalam kertas dan sudah dilaporkan hasilnya, maka kita lihat dari jawaban yang ada pada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini menanyakan mengenai makna gereja menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan ayat 19, lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ini bacaan-bacaan ini berbicara mengenai pengutusan ketika Yesus naik ke surga. Ada pengutusan atau mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Itu yang disebut kesaksian tadi. Dan 7 orang dipilih untuk melayani jemaat. Ya, itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, makna dari gereja yang bersaksi dan melayani. Gereja yang bersaksi, kesaksian gereja. Gereja memberitakan apa? Apa yang gereja beritakan? Gereja memberitakan tentang kerajaan Allah. Gereja memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Kristus. Gereja memberitakan tentang kerajaan Allah yang hadir di dalam diri setiap orang atau setiap pribadi orang-orang percaya. Dan melayani, pelayanan di sini yang bagaimana? Pelayanan di sini bukan saja kita memberikan apa yang kita miliki, tetapi juga diri kita diberikan untuk melayani. Pelayanan kita, pelayanan itu bukan hanya menyangkut dengan kita punya pemberian, tetapi pelayanan kita berkaitan juga dengan kehidupan, cara hidup kita yang kita tunjukkan kepada semua orang. Saya kasih contoh. Ketika saya memberikan persembahan misalnya kepada gereja, atau juga ada tetangga yang berkekurangan dan kesulitan, maka saya hadir di sana dan memberikan, berupa bisa saja sumbangan atau juga berupa perhatian saya kepada keluarga itu pelayanan, melayani. Dan dasar pelayanannya itu yaitu kasih. Jangan kita memberi supaya dipuji orang, tetapi harus tulus. Ketulusan yang ada dalam diri itu yang paling utama. Karena ketika kita melayani dengan terpaksa atau pelayanan itu tidak ada kasih, maka pelayanan kita itu kurang bermakna. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Tadi kita sudah bahas
bahwa pelayanan itu gereja itu orangnya. Nah, pelayanan yang kita lakukan bahwa apa yang kita perbuat, apa yang menjadi kesaksian kita, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kita ya, itu pelayanan. Nah, bentuk-bentuk pelayanan yang kita buat di sini yaitu apa? Bentuk-bentuk pelayanan. Banyak bentuk pelayanan yang gereja bisa buat. Kalau pelayanan dalam tritugas gereja itu ya itu diakonia atau pelayanan. Nah, diakonia ini ada terbagi lagi jadi 3. Ada diakonia karitatif, ada diakonia transformatif, dan ada diakonia reformatif. Nah, kalau diakonia karitatif ini contohnya kita memberikan sumbangan berupa makanan kepada tunawisma misalnya saat malam Natal atau saat perayaan Paskah mungkin kita buat, itu bisa. Dan yang lain misalnya kita memberikan sembako kepada para janda, fakir miskin, atau kita memberikan kepada anak-anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, atau hanya memiliki ayah atau hanya memiliki ibu. Ini bentuk-bentuk pelayanan kita sebagai gereja. Nah, kalau diakonia reformatif ini berkaitan dengan pembangunan masyarakat atau pembangunan suatu komunitas dalam memberikan keterampilan dan pengembangan ekonomi. Keterampilan dan pengembangan ekonomi. Bisa juga kita memberikan dalam bentuk penyuluhan, atau gereja hadir di situ memberikan bantuan berupa menyediakan air bersih. Apalagi seperti kita saat ini yang kekurangan air, gereja harus hadir di situ memberikan pelayanannya kepada jemaatnya. Kalau diakonia transformatif ini berkaitan dengan pelayanan yang bersifat menyeluruh. Jadi bukan hanya tubuh, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Secara ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, pelayanan ini dia membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah. Karena gereja ikut memperjuangkan hak-hak kehidupan manusia. Nah, ini pelayanan ini sangat luas dan mencakup segala macam bentuk kehidupan yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam bergereja, bermasyarakat, dan juga di dalam kehidupan yang lebih kecil ya, berkeluarga. Kalau di sekolah, kehidupan bersekolah sebagai seorang siswa atau seorang murid. Nah, kalau di dalam kehidupan bermasyarakat atau bergereja, misalnya kita buat diskusi lintas agama atau diskusi lintas sosial atau lintas budaya. Di sini kita duduk bersama membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Menyatukan pendapat supaya jangan terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya menimbulkan perpecahan.
di antara sesama umat manusia. Ya, baik, yes, anak-anak sekalian. Yang ketiga yaitu dari cerita tadi, cerita Mailan ya. Nah, tadi kita bahas cerita Mailan. Seandainya anak-anak sekalian ini yang berada di dalam posisi sebagai temannya, apa yang kalian buat untuk menolong Mailan ini? Ya, apa yang kalian buat? Yang dapat kalian lakukan memberikan solusi atau jalan keluar. Sebagai gereja, kalian hadir atau berada di dalam gereja memberikan sumbangan pemikiran kepada gereja dalam hal ini sebagai suatu lembaga untuk menceritakan apa yang dialami oleh Mailan ini. Jadi gereja bisa hadir di situ, bisa memberikan sumbangan berupa beasiswa mungkin. Gereja kasih beasiswa untuk Mailan sehingga dia bisa melanjutkan dia punya sekolah. Jadi yang kalian buat sebagai temannya memberikan sumbangan pemikiran kepada Mailan. Atau bisa juga memberikan sumbangan dari kelebihan uang jajan kalian, 1.000 atau 2.000 mungkin kalian bisa kasih sumbangan, dikumpul-kumpul dan bisa memberikannya kepada Mailan untuk membayar uang sekolahnya. Jadi bisa berupa pikiran yang dituangkan atau dibicarakan dengan pihak gereja, dan kalian juga bisa mengambil inisiatif sendiri dengan mengumpulkan sumbangan. Ya. Lalu kita lanjut kepada soal yang keempat. Bentuk kesaksian seperti apa yang dapat kalian lakukan sebagai remaja Kristen kelas 9 ini? Saya rasa banyak, apalagi seorang siswa, bentuk kesaksiannya banyak sekali. Yang pertama, bentuk yang kalian buat. Yang pertama, dengan tertib waktu, datang sekolah tidak terlambat. Yang kedua, ketika ujian tidak menyontek. Ini salah satu bentuk. Yang ketiga, dalam pembelajaran sehari-hari, kalian bisa membantu teman yang dalam kesulitan belajar. Misalnya dia tidak kurang mampu dalam bidang matematika, yang kalian yang mampu membimbing dia untuk bisa menguasai atau bisa mempelajari matematika beserta dengan rumus-rumusnya. Itu bentuk-bentuk, dan masih banyak lagi bentuk pelayanan yang bisa kalian buat. Itu banyak. Kalian menolong teman yang dalam keadaan susah, menolong orang tua di rumah bisa, atau ketika kalian berada di jalan menolong orang yang dalam keadaan susah. Misalnya ada oma atau opa yang lagi mau menyeberang, kalian bisa membantu dia untuk menyeberang jalan. Atau ada seorang ibu yang memikul barang bawaannya yang begitu banyak dari kebun, bisa kalian bantu juga untuk membawanya bersama-sama ke rumah. Ini bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kalian buat. Ya baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita, dari diskusi yang kalian sudah lakukan, maka dapat kita ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas saat ini, makna dari gereja yang melayani dan gereja yang bersaksi. Tadi kita sudah bahas
Yang namanya gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Nah, gereja sebagai orang berarti dia harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Nah, dalam kaitan dengan tugas yang diemban gereja itu melayani dan bersaksi, maka gereja bukanlah persekutuan yang samar-samar atau yang tidak kelihatan, tetapi gereja yang harus menampakkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai bentuk pelayanan atau kesaksiannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita tahu bahwa tugas gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ada 3, ada 4 tambah dengan didaskalia. Didaskalia itu mengajar atau didake itu pengajaran. Yang kita bahas di sini ada 2, yaitu bersaksi dan melayani. Nah, bersaksi dalam bahasa Yunani itu marturia. Kalau melayani yaitu dalam bahasa Yunani itu diakonia. Ciri khas pelayanan gereja itu yang bagaimana? Yang pertama di sini, pelayanan gereja bersifat nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan tertentu. Jadi pelayanan gereja bukan mencari keuntungan. Yang kedua, bahwa pelayanan gereja itu mengacu pada pelayanan Yesus Kristus sebagai teladan yang telah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, kita berpatokan pada Yesus sebagai teladan. Jadi teladan yang dilakukan Yesus itu yang kita harus nampakkan dalam kehidupan kita juga. Ya. Yesus berbuat baik, maka kita pun harus demikian berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya kepada sesama, bukan kepada keluarga, tetapi juga kepada sesama. Berbuat baik itu bukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal saja, tetapi kepada siapa saja. Siapa saja yang kita temui, maka yang membutuhkan pertolongan itu yang harus kita lihat dan kita layani. Jadi pelayanan itu bukan kita melakukan pilih kasih. Jangan. Pelayanan itu harus menembus segala macam batas yang ada. Ya, ciri khas pelayanan yang ketiga yaitu pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Kristus. Jadi memberitakan kerajaan Allah yang akan datang. Ciri khas yang keempat, pelayanan gereja tidak bersifat individual tetapi kolektif. Dalam hal ini kawan sekerja, kolektif, jadi bersama-sama ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Tidak bersifat individu. Ya. Jadi yang lakukan bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi ditujukan kepada semua orang melakukan pelayanan dan kesaksian itu. Yang kelima, pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus perintah sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri. Itu jelas di sini, fungsional dan sekaligus perintah sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri. Jadi kita melakukan pelayanan dan kesaksian itu bukan menurut kita punya kehendak sendiri bahwa saya mau melayani, tetapi itu perintah. Ciri-ciri kesaksian gereja ini apa? Bersikap sebagai murid yang mau terus menerus belajar.
Yang kedua, bersifat dialogis, saling terbuka dan untuk pihak yang lain. Yang ketiga apa? Mampu menembus berbagai perbedaan. Jadi harus menembus berbagai perbedaan yang ada. Yang keempat yaitu memiliki sifat memberdayakan pihak lain. Ini kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita saat ini. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka saya akan melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian mengenai materi yang kita bahas. Jadi siapkan ballpoint kalian, kertas nanti saya bagi dari sini beserta soalnya, dan kita akan melakukan tes atau kita akan ujian ulangan ya. Nah, di dalam lembaran itu sudah ada soal, ada langsung dengan lembaran jawabannya sudah di situ. Jadi tinggal kalian baca soal dan langsung menjawabnya di lembaran itu. Setelah itu kumpul kembali ke saya dan saya akan periksa lalu memberikan nilai. Ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran ini. Kita sudah lakukan ulangan atau ujian, maka kita akan lanjutkan materi minggu depan dengan topik masih sekitaran tugas gereja, yaitu materi kita masih seputaran tugas gereja ya. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai tugas gereja yang ketiga, yaitu gereja yang bersekutu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kita akan menyanyi sebuah lagu dan salah seorang siswa saya minta ke depan untuk memimpin kita di dalam doa penutup nanti. Ya, anak-anak sekalian, silakan berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar terang. Ya, silakan Aldo, silakan berdoa untuk kita supaya kita mengakhiri pelajaran ini. Ya, terima kasih kepada Aldo yang sudah memimpin kita dalam doa penutup akhir dari pembelajaran ini. Terima kasih karena sudah sama-sama melakukan pembelajaran dengan baik, menyenangkan, dan kiranya apa yang sudah kita pelajari di sini dapat anak-anak sekalian bisa belajar lagi untuk menjadi betul-betul menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.